Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, Selaparang mencapai puncak kejayaannya. Rakyatnya hidup tenang dan damai antara satu desa, dukuh dengan desa, serta dukuh yang lainnya. Hidup dalam nuansa persaudaraan, hukum Islam dijalankan secara murni. Dalam naskah Kotaragama yang berisi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di kerajaan Surya Alam, kerajaan yang dimaksudkan adalah Selaparang, tercantum bahwa sifat seorang raja harus selalu berpedoman pada syariat agama Islam, bersedekah, memberi pengayoman, tidak ingkar dan menuntut ilmu pengetahuan. Siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun pada anaknya sendiri. Suatu ketika, saat sedang berjalan di halaman, secara tidak sengaja permaisuri raja bersenggolan dengan Raden Mas Panji. Raden Mas Panji kemudian memukul kaki ibu tirinya, dan peristiwa itu menyebabkan kematian sang permaisuri. Hukum harus ditegakkan, maka raja memanggil seluruh pembesar kerajaan untuk memutuskan hukuman. Prabu Anom memberikan hukuman mati kepada putra mahkota tercinta. Prosesi hukuman mati kepada putra mahkota dipercayakan kepada Patih Singarepa, tetapi sang patih tidak kuasa dan tiada mampu menjalankannya. Akhirnya oleh Patih Singarepa, Raden Mas Panji diseberangkan ke alas dan dititip kepada salah seorang demung alas yang menjadi sahabatnya. Itulah sebabnya bergelar Raden Mas Panji Tilar Negara. Tilar Negara artinya meninggalkan negaranya. Sekembalinya Patih Singarepa menjalankan tugas, kemudian disampaikan kepada sang raja bahwa prosesi telah dilaksanakan sebagaimana petunjuk yang dititahkan. Raja Prabu Anom pun menangis sedih karena sangat sayangnya kepada sang putra mahkota. Kemudian setelah wafatnya Prabu Anom, Patih Singarepa meminta kembali Raden Mas Panji Tilar Negara untuk kembali ke Selaparang. Setelah berpuluh tahun lamanya, diutuslah Patih Wirabakti untuk menjemputnya. Sesampainya di Pulau Sumbawa, Patih Wirabakti menjelaskan tujuannya ke Pulau Sumbawa. Patih Singarepa menyampaikan bahwa sebelum meninggal Baginda mewasiatkan Raden Mas Pamekel sebagai pemegang tahta kerajaan. Mengetahui kejadian itu, Raden Mas Panji menerima keputusan dengan ikhlas dan merelakan adiknya menduduki tahta kerajaan. Setelah sampai di Lombok, Raden Mas Panji Tilar Negara tidak ke Selaparang supaya adiknya mendapatkan ketenangan dalam memimpin kerajaan. Raden Mas Panji Tilar Negara bersama pengiringnya memilih diam dan membuat perkampungan di Parwa. Di perkampungan itulah mereka mengerjakan segala aktivitas yang sebagian besar dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong. Mengetahui Raden Mas Panji Tilar Negara tinggal dan membuat perkampungan di Parwa, Patih Singarepa pada suatu hari mendatanginya. Dalam pertemuan tersebut, Patih Singarepa mengundang Raden Mas Panji untuk sekali waktu mampir di Wanasaba yang merupakan tempat tinggalnya. Dalam undangan tersebut, sebenarnya terkandung maksud yang disembunyikan oleh Patih Singarepa. Sejak semula, ia mengharapkan agar Raden Mas Panji tertarik pada anaknya yang bernama Dewi Sinta. Berdasarkan kesepakatan, Raden Panji akhirnya bersedia untuk berkunjung ke Wanasaba. Kegembiraan yang tiada terkira memenuhi hati dan perasaan Patih Singarepa. Ia mempersiapkan segala hal guna menyambut kedatangan Raden Panji. Tak ketinggalan mempersiapkan anaknya, sangat diharapkan akan menarik perhatian Raden Panji. Ia memerintahkan kepada seluruh tukang rias yang ada di daerahnya untuk senantiasa merias dan menata Dewi Sinta agar selalu terlihat cantik dan menarik. Pada waktu yang telah ditentukan, Raden Panji bersama pengikutnya berkunjung ke Wanasaba. Ketika sampai di Wanasaba, sebagaimana telah diatur oleh Patih Singarepa, Raden Panji bertemu dengan Dewi Sinta yang terlihat demikian cantik. Pandangan mata kedua insan berlainan jenis itu bertemu, dan secara bersamaan di hati masing-masing tumbuh getaran perasaan yang tak terungkapkan. Karena tak kuasa membendung perasaan, Dewi Sinta langsung pingsan dan Raden Panji tertegun lemas, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Patih Singarepa memantau setiap rangkaian peristiwa tersebut.
Sebagai orang tua yang pernah mencecap asam garam kehidupan, ia betul-betul memahami makna di balik sikap anaknya dan Raden Panji. Rencana yang sudah lama disusunnya berjalan sesuai dengan keinginan. Ada bahagia yang tertuang dalam senyum yang terkulum di bibirnya. Mengetahui hal tersebut, ia buru-buru membimbing Raden Panji untuk memasuki rumahnya. "Paman Patih, siapakah wanita yang tadi kulihat itu?" tanya Raden Panji setelah duduk di tempat yang telah disediakan. Diawali dengan pertanyaan seperti itu, perasaan Patih Singarepa semakin membumbung. Dia berpikir bahwa kondisi seperti itu sangat tepat untuk mengutarakan maksud rencana yang telah lama disusunnya. "Raden, wanita itu adalah Dewi Sinta, putri hamba." "Benarkah, Paman Patih? Baru kali ini saya merasakan perasaan yang berbeda bertemu dengan seorang wanita." "Maksud Raden?" "Pertemuan tadi seakan telah terukir dalam pikiranku dan sepertinya takkan mungkin dilupakan. Wajah itu seakan telah tertanam kuat dalam hati dan perasaanku." "Kebetulan sekali, tuanku." "Apa yang Paman maksud dengan kebetulan?" "Terus terang, tujuan hamba mengundang tuanku ke tempat ini adalah untuk mempertemukan tuanku dengan Dewi Sinta, putri hamba. Sudah lama hamba membayangkan anak hamba berjodoh dengan tuanku." "Paman Patih, pertemuan tadi memang tidak bisa pupus dari pikiran saya. Sosok Dewi Sinta sepertinya akan terus membayang dalam hidup saya. Namun, kenapa tuanku?" "Paman, saya memang putra Raja Selaparang, tetapi saya selama ini dijauhkan dari istana, dititip di Pulau Sumbawa. Sekarang saya memilih untuk tinggal dan lepas dari istana dengan risiko tidak memiliki materi. Maka dari itu, keinginan yang demikian besar untuk memperistri Dewi Sinta itu harus saya tahan karena saya tidak memiliki apapun. Raden Panji Tilar Negara tidak perlu mengkhawatirkannya, semua dari jauh hari sudah hamba siapkan. Tapi, dalam diri saya sudah tertanam prinsip untuk tidak menjadi beban yang memberatkan orang lain. Hamba tidak merasa terberatkan. Yang hamba inginkan hanya kesediaan tuanku untuk menyunting anak hamba, selebihnya menjadi tanggungan hamba." Desakan yang dilakukan oleh Patih Singarepa membuat Raden Panji tidak bisa menolak. Ia pun menyanggupi harapan dan keinginan Patih Singarepa. Setelah semua kesepakatan tercapai, pernikahan antara Raden Panji dengan Dewi Sinta pun dilangsungkan dengan penuh semarak. Berbagai hiburan sebagai ungkapan kebahagiaan pun dipertontonkan setiap malamnya selama 7 hari 7 malam. Setelah beberapa waktu lamanya, Raden Panji mengutarakan keinginannya untuk mencari tempat baru yang akan dijadikan tempat tinggal rakyat dan keluarganya. Keinginan tersebut disambut baik oleh Patih Singarepa bersama penduduk Wanasaba maupun Parwa. Untuk menentukan arah pencarian tempat tersebut, dikumpulkanlah beberapa ahli nujum. Para ahli nujum itu pun segera melakukan penerawangan hingga akhirnya menemukan petunjuk bahwa arah yang harus ditempuh oleh Raden Panji dan pengikutnya adalah barat daya. Dalam perjalanan ke arah tersebut, mereka harus menjadikan Gunung Tembeng sebagai tempat peristirahatan pertama. Keesokan harinya, dengan membawa seekor ayam hutan kesayangannya, Raden Panji dan Patih Singarepa bersama rakyat Wanasaba dan Parwa memulai perjalanan berdasarkan petunjuk arah yang telah diberitahukan oleh ahli nujum. Perjalanan tersebut menembus hutan dan menaiki bukit yang cukup tinggi. Berbagai binatang dan tetumbuhan mereka temukan. Aliran peluh tak menghentikan langkah yang terus menapak tiada henti. Langkah demi langkah terus menggapai Gunung Tembeng yang akan dijadikan sebagai tempat peristirahatan pertama. Berhari-hari melangkah, akhirnya menghantarkan mereka di tempat yang dituju, Gunung Tembeng. Di tempat itulah mereka melepaskan lelah yang sudah tertahan selama beberapa hari. Ada yang duduk menyelonjorkan kakinya, dan ada pula yang langsung merebahkan badannya di atas daun-daun pohon yang dijadikan sebagai tikar. Malam yang merambat
menjadikan istirahat mereka semakin terasa nikmat. La kemudian membuat pemukiman di hutan Saba di atas Gunung Tembeng yang berada di sebelah selatan Kopang sekarang. Patih Singarepa dengan setia mendampingi Pangeran Raden Mas Panji Tilar Negara. Pemukiman tersebut kemudian berubah menjadi pedukuhan yang disebut Pedukuhan Tembeng. Penduduknya hidup dengan tenang dan damai. Dari pernikahan Raden Mas Panji Tilar Negara dengan Putri Patih Singarepa. Dalam perkawinannya itu, Raden Mas Panji memperoleh 2 orang putra, yaitu Raden Pringganala dan Raden Terunajaya. Setelah dewasa, kedua putra tersebut memiliki sifat dan kegemaran yang bertolak belakang. Raden Pringganala sangat gemar mengumpulkan dan memelihara berbagai jenis burung, sementara Raden Terunajaya sangat gemar mengumpulkan berbagai macam senjata. Ketika Raden Mas Panji Tilar Negara meninggal dunia, beliau dimakamkan di daerah Tembeng. Lalu pemimpin pedukuhan digantikan oleh Raden Pringganala. Suatu hari Raden Terunajaya menasehati kakaknya supaya mau ikut mengumpulkan senjata, akan tetapi ditolak sehingga menimbulkan perselisihan antara keduanya. Raden Pringganala kemudian mengusir Raden Terunajaya dari Tembeng. Raden Terunajaya pun meninggalkan pedukuhan Tembeng dan membuat pemukiman di hutan Lengkukun. Di pemukiman tersebut beliau beserta para pengikutnya membangun masjid dan pasar. Pemukiman inilah yang kemudian berubah menjadi Kedatuan Langko dengan Raden Terunajaya sebagai pemimpinnya. Raden Terunajaya berniat hendak memberikan pelajaran kepada kakaknya akan arti pentingnya persenjataan. Maka disusunlah rencana penyerangan ke Pedukuhan Tembeng. Teknik penyerangan diserahkan sepenuhnya ke Patih Singarepa. Strategi yang digunakan sangat sederhana, yaitu mengumpulkan semua wanita, anak-anak, orang dewasa sebagai pembawa hewan piaraan seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Sebagai lapisan terakhir adalah pasukan bersenjata lengkap dengan bedil, tombak, panah, dan sebagainya. Strategi ini dilakukan karena Raden Terunajaya memang tidak menginginkan adanya korban jiwa. Hal ini juga sebagai rasa hormat dan sayang masih sangat mendalam kepada kakaknya. Pada tengah malam, semua pasukan harus segera diberangkatkan agar tiba di pintu gerbang Tembeng. Pedukuhan Tembeng dikuasai tanpa adanya perlawanan yang berarti. Raden Pringganala pun menyerah. Beliau beserta para pengikutnya yang setia disarankan untuk pergi dari Tembeng dan mencari pemukiman baru. Mereka pun mendirikan perkampungan Praubanyar di Lombok Timur sekarang. Selain menaklukkan Pedukuhan Tembeng, Kedatuan Langko di bawah pimpinan Patih Singarepa dan Patih Singaulung juga menaklukkan kerajaan Kedaro. Setelah menguasai Tembeng, maka Kedatuan Langko semakin luas dan meningkat menjadi kerajaan. Raden Terunajaya menjadi rajanya dan bergelar Prabu Langko. Raden Terunajaya mempunyai 4 orang putra yang semuanya laki-laki. Masing-masing bernama Raden Putra, Raden Natadiraja, Raden Ajiwayah, dan Raden Ajiundak. Sementara itu diberitakan juga bahwa sang kakak Raden Pringganala di Praubanyar juga sudah mempunyai 4 orang putri yang masing-masing bernama Denda Suparta, Denda Suparah, Denda Supadan, dan Denda Supayang. Patih Singarepa menyarankan agar menyambung kembali persaudaraan yang lama terputus dengan jalan mengawinkan keempat putra Raden Terunajaya dengan keempat putri dari Raden Pringganala. Anjuran tersebut diterima dengan lapang dada. Akhirnya bertautlah persaudaraan kerajaan Langko dan Praubanyar. Keempat pasangan tersebut adalah Raden Ajiundak beristrikan Denda Supayang, Raden Ajiwayah beristri Denda Supadan, Raden Natawijaya beristri Denda Suparah, Raden Putra beristri Denda Suparta. Raden Ajiwayah diangkat sebagai putra mahkota dan menggantikan Raden Terunajaya sebagai Prabu Langko. Kemudian raja ini mempunyai anak bernama Raden Suryanata.
Raden Tarunajaya dan Patih Singarepa meninggal dan dimakamkan di Langko. Pada masa kekuasaan Raden Ajundak, pemerintahan semakin mundur sehingga penyerangan Karangasem yang bergabung dengan Arya Banjargetas tidak dapat ditangkal. Akhirnya kerajaan Langko pun menyerah kalah.